Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Eh, Terima kasih. Eh, Kami dari kelompok satu, saya Bagus sebagai ketua kelompok, nanti ditemani oleh Pak Ali, kemudian ada Pak Agung Kurnia, kemudian ada Ibu Ise Febrianti, kemudian ada Pak Yus Ruhiat, dan juga ada Pak Muhammad Ramdan. Kami dari kelompok satu akan memaparkan terkait hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Ini merupakan tugas topik keempat dari mata kuliah manajemen infrastruktur hijau. Baik, langsung saja untuk slide selanjutnya. eh, Stormwater Management, semakin berkurangnya areal resapan air dan perubahan kontur dan morfologi tanah menjadi salah satu permasalahan utama dalam urbanisasi. Fenomena banjir hampir di setiap musim hujan menjadi tantangan yang harus dihadapi masyarakat perkotaan saat ini. Stormwater management adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengatur air limpasan permukaan akibat hujan dengan tujuan mengendalikan debit puncak, volume aliran, kualitas air, serta dampaknya terhadap lingkungan dan infrastruktur. Manajemen ini mencakup tahapan perencanaan, desain, implementasi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur drainase, baik berbasis infrastruktur hijau maupun infrastruktur abu-abu. Eh, ini dijelaskan oleh EPA tahun 2020 dan PUPR tahun 2016. Berikut adalah sedikit ilustrasi terkait stormwater management. Mari kita simak videonya. Jadi tidak semua air hujan itu meresap ke dalam tanah. Sebagian akan menjadi runoff dan itu biasanya akan terkontaminasi. Dengan adanya stormwater treatment and reuse system atau STAR, di mana di dalamnya terdapat lapisan filter, di mana lapisan filter ini eh, akan memfiltrasi kontaminasi sehingga air yang akan tersimpan itu bisa digunakan kembali. Jadi ada multiple application for reuse water, di mana air tersebut bisa digunakan untuk menyiram tanaman, untuk mencuci kendaraan dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kemudian eh, kemudian pengelolaan air hujan. Ini jadi dalam topik 4 kali ini kami berfokus pada tiga hal yaitu rain garden, swales, dan bioswales. Rain garden adalah area resapan berbentuk cekungan dangkal yang dirancang untuk menangkap dan menyaring air hujan dengan menanami vegetasi. Kemudian ada swales, ini adalah saluran dangkal dengan kemiringan yang lembut, maksudnya sedikit landai, yang dirancang untuk mengalirkan, meresapkan, dan menyaring air hujan secara perlahan. Kemudian ada bioswales, adalah saluran vegetatif terbuka yang dirancang secara khusus untuk mengelola limpasan air hujan atau runoff dengan prinsip infiltrasi, filtrasi, dan bioretensi. Kemudian slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ali. Silakan Pak Ali. Baik, Pak Bagus, terima kasih. Di sini kita akan menjelaskan rain garden. Apa itu rain garden? Rain garden atau dikenal dengan bioretensi cell merupakan area cekungan yang ditanami vegetasi dengan campuran tanah rekayasa serta dilengkapi lapisan pasir atau kerikil opsional sebagai drainase yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatan kembali air. Nah, di sini dari Zhang et al. 2020. Jenisnya yaitu re- redes- res- residential rain garden digunakan di halaman rumah untuk mengelola limpasan air dari atap. Commercial rain garden dibangun di area perkotaan untuk mengatasi limpasan dari parkiran atau trotoar. Desain prinsipnya, lokasi strategis dibangun di tempat yang menangkap limpasan air secara maksimal. Tingkat resapan tanah memastikan tanah dapat menyerap air secara efektif. Vegetasi lokal menggunakan tanaman asli yang tahan terhadap kondisi kering dan basah. Lapisan drainase memastikan air tidak mengenang terlalu lama. Di sini ada
beberapa. Di sini ada video yang dimana simulasi daripada rain garden. Apa itu air hujan? Nah, di sini adalah salah satu proses proses filtrasi yang dimana taman hujan memiliki beberapa lapisan untuk filtrasi air. Ada filter layer, transition layer, drainage layer, ada overflow, treat water, and overwater. Yang dimana proses filtrasi ini vegetasi menyaring air hujan, lalu lapisan tanah khusus filter layer mencakup lapisan filter. Terus di situ ada pipa sub tanah berlubang untuk mengalirkan air hujan yang sudah diolah. Nah, sedimen terperangkap melalui proses filtrasi ini. Polutan pun seperti nutrisi dihilangkan oleh tanaman dan bakteri dalam tanah. Air hujan yang sudah disaring kemudian disalurkan lagi ke kanal. Seperti simulasi video tersebut. Nah, di sini desain dari stepnya itu identifikasi area, tentukan sumber limpasan air, atap, dan jalan. Ukur ukuran rain garden disesuaikan dengan volume limpasan. Gali cekungan, buat area cekungan sesuai rencana. Tambahkan media tanam, tanah, dan tanaman. Gunakan tanah yang mendukung resapan dan tanaman asli. Pasang sistem overflow menghindari limpasan saat air hujan. Di sini ada beberapa benefit. Mengurangi limpasan permukaan atau runoff, memperbaiki kualitas air dengan menyaring polutan yang sudah dijelaskan tadi, dan meningkatkan estetik dan habitat bagi satwa lokal. Ada beberapa penelitian yang mengenai efektivitas rain garden yang dilakukan oleh Lin Yingzhang, Zihaoye, dan Sozu Shibata pada tahun 2020 di Nagayo World di Kyoto, Jepang, yang merupakan daerah kantor pemerintahan dan pusat perekonomian dengan total luas 738 hektar dan rasio rata-rata permukaan kedap 92,72%. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan rain garden menunjukkan tingkat efektivitas pengurangan aliran permukaan sebesar 13,78% dengan curah hujan rata-rata 28 mm per jam, lebat atau tingginya. Meskipun rasio permukaan kedap air sebesar 92,72%, pada periode ulang 3 tahun rain garden terbukti dapat mengurangi tingkat kontaminasi pada aliran air permukaan dengan pengurangan total suspend solid TSS 15,50%. Chemical oksigen diamond 16,17%. Total nitrogen 17,34%, total fosforus 19,07%. Baik, untuk selanjutnya disampaikan oleh Pak Yus Ruhiat. Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih. Eh, di slide ini saya akan menerangkan mengenai Swales, di mana secara definisi Swales adalah saluran dangkal dengan kemiringan lembut yang dirancang untuk mengalirkan, kemudian meresapkan dan menyaring air hujan secara perlahan. Adapun jenis dari Swales ada dry Swales, yaitu tidak menyimpan air secara permanen dan berfungsi sebagai saluran drainase infiltrasi. Kemudian yang kedua ada wet swales, dirancang untuk menahan air lebih lama sehingga mendukung vegetasi tertentu. Kemudian desain prinsip dari swales, yang pertama kemiringan lembut untuk memperlambat aliran air. Kedua, vegetasi yang tepat, menanam tanaman yang tahan terhadap aliran air dan membantu menyaring polutan. Yang ketiga,
media tanah berdrainase baik untuk mendukung infiltrasi. Next. Kemudian swales yaitu dari segi desain, di sini ada desain step. Yang pertama, analisis lokasi. Jadi tentukan jalur limpasan. Kemudian limpasan yang mana? Jadi limpasan yang tinggi itu harus ditentukan. Biasanya dibikin di sepanjang tepi jalan atau kawasan permukiman atau bisa jadi di kaki lereng atau daerah transisi elevasi. Kemudian dari lokasi ini selanjutnya desain kemiringan. Jadi desain kemiringan buat gradien yang mendukung aliran lambat. Biasanya kemiringan ideal untuk swales 1-4%. Yang ketiga, tanam vegetasi. Jadi pilih tanaman dengan sistem akar yang mendukung stabilitas tanah dan penyaringan air. Yang keempat, tambahkan elemen drainase seperti batu untuk mengontrol erosi. Adapun benefit dari swales ini yang pertama mengurangi erosi tanah, yang kedua memperlambat aliran air sehingga mengurangi risiko banjir, kemudian yang ketiga menyaring polutan dan air limpasan. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Agung. Baik, terima kasih. Untuk slide ini, kami akan menjelaskan tentang bioswales. Bioswales adalah saluran vegetasi terbuka yang dirancang secara khusus untuk mengelola limpasan air hujan atau runoff dengan prinsip infiltrasi, filtrasi, dan bioretensi. Bentuknya menyerupai parit memanjang berpenampang dangkal, namun berbeda dari parit konvensional karena dilengkapi dengan media tanah berlapis, vegetasi penyerap air, dan elemen drainase alami. Nah, di dalam bioswales ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah infiltrasi bioswales. Ini adalah menyerap air sepenuhnya ke dalam tanah. Yang kedua adalah definition bioswales, menahan air sementara sebelum mengalirkannya. Lalu ini adalah desain prinsipnya ya. Yang pertama adalah lapisan multi level, memasukkan lapisan tanah, kerikil, dan bahan filter untuk menyaring secara maksimal ya. Lalu yang kedua adalah vegetasi yang tepat, menggunakan tanaman yang membantu biofiltrasi. Jadi tanaman-tanamannya ada tanaman yang khusus untuk menyaring apa namanya zat-zat seperti itu ya. Yang ketiga adalah kontrol aliran, desain untuk mencegah aliran air terlalu cepat atau lambat. Begitu. Next. Nah ini adalah eh, ilustrasi dari bioswales ya. Jadi bioswales adalah saluran atau parit yang dirancang khusus ya dan dipenuhi dengan tanaman serta media tanah. Nah, jadi ketika hujan turun, air di permukaan keras seperti atap, jalan, trotoar, begitu ya. Ini nanti dialirkan menuju bioswales. Nah, tanaman dan lapisan tanah di dalam bioswales ya, ini berfungsi untuk menyaring polutan ya, lalu meningkatkan infiltrasi sehingga air dapat meresap kembali ke dalam tanah. Bioswale sendiri selain mencegah banjir ya, ini berfungsi juga untuk meningkatkan kualitas air ya yang masuk ke dalam sistem drainase atau sungai, lalu menurunkan suhu lingkungan di perkotaan seperti itu supaya lebih sejuk ya. Selanjutnya, ini ada desain step untuk bioswales. Yang pertama adalah identifikasi volume air ya. Jadi kita hitung kapasitas yang diperlukan untuk menangani limpasan. Yang kedua, desain lapisan filter ya. Tentukan bahan media seperti pasir dan kerikil. Yang ketiga adalah pilih vegetasi. Gunakan tanaman lokal yang mendukung fungsi bioswales ya. Yang keempat adalah bangun saluran dan overflow. Pastikan air yang tidak terserap dapat mengalir ke dalam tempat aman. Ya. Benefitnya adalah memperbaiki kualitas air dengan menyaring nutrien
berlebih, dan polutan. Yang kedua, mengurangi beban sistem drainase kota. Yang ketiga, memberikan habitat bagi flora dan fauna lokal. Penelitian mengenai identifikasi potensi bioswale dan green street dalam pengendalian banjir di Subdas Cikapundung, ini daerah tengah, dilakukan oleh Soleha Miftah dan Hilawati Hendersah pada tahun 2022 di Sungai Cikapundung, Bandung ya. Faktor utama penyebab terjadinya banjir di wilayah Subdas Cikapundung, daerah tengah adalah padatnya penduduk yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan sehingga wilayah resapan air berkurang. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan bioswale seluas 711,46 hektar mampu mengurangi volume banjir sebesar 29,78%. Terdapat 3 tipe kombinasi elemen Green Street yang berpotensi untuk diterapkan di Subdas Cikapundung daerah tengah. Penerapan Green Street tipe 1 seluas 99,98 hektar mampu mengurangi volume banjir sebesar 5,53%. Penerapan Green Street tipe 2 seluas 12,62 hektar mampu mengurangi volume banjir sebesar 2,86%. Serta penerapan Green Street tipe 3 seluas 13,47 hektar mampu mengurangi volume banjir sebesar 2,89%. Seperti itu. Oke. Lalu peningkatan kualitas dan infiltrasi air. Ini peningkatan kualitas air. Ya. Yang pertama adalah filtrasi oleh media tanah. Yang kedua biofiltrasi oleh tanaman. Yang ketiga mikrobiota tanah. Yang keempat perlambatan dan pengendapan sedimen. Lalu peningkatan infiltrasi air, ya, ini memecah permukaan keras. Yang kedua area resapan terbuka. Yang ketiga lapisan media tanah yang optimal dan yang keempat adalah mengurangi overland flow. Seperti itu. Baik, slide selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Isyit. Baik, saya akan memaparkan lebih jelas perihal peningkatan kualitas air dan infiltrasi. Yang pertama, peningkatan kualitas air. Infrastruktur hijau dirancang untuk mengelola menyaring dan membersihkan air hujan sebelum memasuki saluran air atau tubuh air utama. Hal ini dicapai melalui beberapa mekanisme berikut. Yang pertama, filtrasi oleh media tanah, yaitu media tanah dalam sistem seperti rain gardens dan bioswales, menyaring partikel padat dan polutan seperti minyak, pestisida, dan logam berat. Tanah yang kaya akan bahan organik seperti kompos dapat mengikat polutan kimia dan menguranginya di air yang keluar. Yang kedua, biofiltrasi oleh tanaman. Tanaman di rain gardens, swales, dan bioswales mengambil nutrien berlebih seperti nitrogen dan fosfor dari limpasan air. Akar tanaman juga membantu menyaring sedimen dan polutan lain saat air melewatinya yang akhirnya mengurangi resiko eutrofikasi di sungai atau danau. Yang ketiga, mikrobiota tanah. Mikroorganisme tanah, yaitu bakteri dan fungi, membantu proses degradasi biologis polutan organik seperti hidrokarbon dan dari minyak kendaraan. Dengan demikian, polutan ini terurai sebelum air yang telah disaring dilepaskan ke lingkungan. Yang keempat yaitu perlambatan dan pengendapan sedimen. Infrastruktur hijau memperlambat aliran air, memungkinkan sedimen dan polutan yang terbawa air mengendap di cekungan atau saluran. Ini sangat berguna untuk mencegah sedimentasi di saluran air yang dapat merusak habitat air dan mengurangi kapasitas sungai. Selanjutnya yaitu peningkatan infiltrasi. Infrastruktur hijau memungkinkan limpasan air untuk meresap ke dalam tanah, mengisi ulang air tanah, dan mengurangi jumlah limpasan yang berakhir di saluran drainase atau sungai. Berikut adalah cara-cara peningkatan infiltrasi dicapai, yaitu yang pertama, memecah permukaan keras. Yang kedua, dengan menggantikan permukaan keras seperti aspal atau beton dengan material permeable atau vegetasi. Infrastruktur hijau memungkinkan air hujan untuk langsung masuk ke tanah. Permeable pavement adalah contoh desain yang memungkinkan infiltrasi di area perkotaan. Yang kedua yaitu area resapan terbuka atau rain garden and swales. Rain gardens, swale, dan bioswales menciptakan area resapan alami yang memungkinkan air terserap secara lambat ke dalam tanah. Ini membantu menjaga tingkat kelembapan tanah dan mendukung pengisian ulang akuifer. Dengan demikian, penerapan infrastruktur hijau dalam pengelolaan air tidak hanya mengatasi masalah kuantitas air,
tetapi juga memberikan manfaat kualitas air yang signifikan, menjadikan komponen kunci dalam strategi adaptasi iklim di lingkungan perkotaan. Untuk case study dalam negerinya diterapkan pada konsep vegetatif WSIB untuk mengatasi banjir dan kekeringan di Kecamatan Bayat, Klaten, wilayah yang paling rawan banjir sekaligus kekeringan. 3 teknologi hijau yang digunakan adalah bioretention basin, rain garden, dan swell strap. Bioretention basin atau kolam bioretensi adalah cekungan yang dirancang untuk mengelola dan mengolah limpasan air hujan menggunakan tanaman, tanah, dan mikroorganisme. Kemudian rain garden, mungkin tadi juga sudah dimention ya oleh rekan-rekan yang lain, tapi saya jelaskan lagi, rain garden adalah taman kecil yang dirancang untuk menampung sementara air hujan yang mengalir dari permukaan kedap air seperti atap atau jalan, lalu membiarkannya meresap ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah swell strap. Swell strap adalah saluran dangkal lebar dan bervegetasi yang dirancang untuk mengelola limpasan air hujan. Bioretention ditempatkan di lahan kosong untuk menahan dan menyaring limpasan hujan, meningkatkan infiltrasi, dan memperbaiki kualitas air. Rain garden dipasang di area permukiman untuk menyerap limpasan halaman dan atap bangunan dengan lahan yang lebih kecil. Swell strap dibuat sepanjang jalan untuk menggantikan saluran beton sehingga air tidak hanya dialirkan tetapi juga diresapkan melalui media tanah dan vegetasi. Untuk dampaknya sendiri, yaitu yang pertama, mengurangi banjir, yang kedua, mengatasi kekeringan, yang ketiga, meningkatkan kualitas air, yang keempat, memperbaiki lingkungan, dan yang terakhir adalah mendukung ekonomi lokal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Ramdan. Silakan, Pak. Baik, untuk slide ini saya akan memaparkan case study di luar negeri ya. Yang pertama ada di kota Melbourne, Australia. Penerapannya yaitu mengembangkan lebih dari 700 rain garden di area perkotaan, memanfaatkan wetland buatan untuk mengolah air limpasan, menggunakan permeable pavement pada trotoar dan area publik. Dampaknya, mengurangi beban sistem drainase pada perkotaan, menghasilkan air daur ulang untuk taman kota. Selanjutnya ada di Portland, USA. Penerapannya ada program Green Streets, bioswales di sepanjang jalan-jalan kota. Ada rain garden publik di area permukiman, permeable pavement pada jalur sepeda dan area parkir. Dampaknya yaitu limpasan air hujan berkurang hingga 80% di beberapa distrik. Selanjutnya ada Kyoto, Jepang. Penerapannya yaitu penerapan model generalisasi tapak input parameter seperti permukaan, infiltrasi, dan drainase. Selanjutnya ada verifikasi model, sampel air hujan dan limpasan. Simulasi 6 periode ulang hujan yaitu di 3, 5, 10, 30, 50, dan 100 tahun. Dampaknya, rain garden memberikan pengurangan volume air limpasan 12,11% hingga 13,78%, tergantung periode ulang hujannya. Yang terakhir ada di Singapura, penerapannya itu program aktif Beautiful Clean ABC Waters mengubah saluran beton menjadi sungai alami. Ada penerapan bioswale, bioretention basin, dan contrasted wetland. Contoh ikonnya ada di Biseng Ang Mo Kio Park. Dampaknya itu mengurangi banjir perkotaan secara signifikan dan meningkatkan kualitas air dan estetika kota. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Pak Bagus Putranugraha. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya bahwa stormwater management ini merupakan komponen kritis dalam tata kelola lingkungan perkotaan modern. Implementasi metode tradisional dan LID atau Low Impact Development, di mana pendekatan modern untuk meniru proses hidrologi alami, secara bersamaan akan menghasilkan sistem yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Ini berikut adalah daftar pustaka yang kami sadur dalam pemaparan topik 4 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga
apa yang kami paparkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.